Judul khotbah kita bila Anda melihat di dalam liturgi tadi yang sudah ditayangkan, yaitu kembali kepada Tuhan maka akan dipulihkan. Kalau saudara membuka Alkitab dan dilihat di bacaan kita tadi, judul dari perikop yang kita baca tadi adalah pulih setelah tobat. Jadi sebetulnya ada dua kalimat di sini. Kalimat yang pertama adalah kembali kepada Tuhan, dan kalimat yang kedua, kamu akan dipulihkan. Saudara-saudara sekalian, di dalam bahasa Indonesia, judul khotbah kita atau judul firman Tuhan pada hari ini sebetulnya menggambarkan mengenai apa yang disebutkan dengan hubungan sebab akibat, ya. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu, di dalam tata bahasa Indonesia ada kalimat, ada struktur kalimat yang sebetulnya dua kalimat yang dijadikan satu. Biasanya menggunakan kata jika dan apabila. Jika kamu berbuat sesuatu, maka, ya, jadi struktur kalimatnya terdiri dari ada kata jika dan kemudian ada kata maka. Saudara-saudara sekalian, kalimat ini disebut dengan kalimat sebab akibat atau disebut dengan kalimat kausalitas. Ya, kalimat pertama adalah kondisi yang disebut dengan induk kalimat, dan kalimat yang kedua disebutkan dengan konsekuensi atau anak kalimat. Jadi karena ada kalimat pertama maka ada konsekuensinya. Karena ada sesuatu yang terjadi maka ada akibatnya atau ada konsekuensinya. Saudara-saudara sekalian, melihat kepada judul perikop kita, kembalilah maka kamu akan bertobat, maka ini berarti demikian. Apabila kamu kembali, apabila kamu bertobat, maka kamu akan dipulihkan. Kembalilah kepada Tuhan maka kamu akan dipulihkan. Berarti bahwa induk kalimatnya, apabila kamu kembali kepada Tuhan maka kamu akan dipulihkan. Saudara-saudaraku, di dalam Alkitab banyak sekali, ya, begitu banyak kalimat-kalimat yang sebetulnya menjelaskan tentang hubungan kausalitas ini, hubungan sebab akibat ini. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, hubungan sebab akibat ini dipakai atau digunakan Tuhan untuk menggambarkan bagaimana seharusnya hubungan kita sebagai orang percaya dengan Tuhan. Dan hubungan sebab akibat itu begitu banyak. Di dalam perjanjian baru, di dalam khotbah-khotbah Tuhan Yesus, selalu Yesus menggunakan atau banyak kali Yesus menggunakan hubungan sebab akibat ini. Salah satu contoh umpamanya, jika kamu tinggal di dalam aku, ya, Yesus berkata, jika kamu tinggal di dalam aku, dan jika firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudaraku, itu adalah juga hubungan sebab akibat, ya. Dan di sini jikanya itu muncul dua kali. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan jika firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan mendapatkannya. Saudara-saudara sekalian, di dalam ilmu pembangunan yang modern, ya, di dalam ilmu manajemen yang modern, hubungan sebab akibat ini sering disebut dengan theory of change. Theory of change, teori tentang perubahan. Dan biasanya di dalam bahasa Inggris digunakan kalimat if dan then, if and then, ya. If you return to God and you will be blessed, ya. Apabila kamu kembali kepada Tuhan, then you will be blessed, ya, dan kamu akan diberkati. Dan ini digunakan, saudara-saudaraku, ini digunakan begitu banyak orang belakangan ini, pada saat ini, untuk menunjukkan bahwa kamu akan berdampak, bahwa ada konsekuensi dari perbuatanmu. Apabila kamu melakukan sesuatu, maka sebagai akibatnya kamu akan mendapatkan konsekuensinya atau akibatnya.
Dan itu berjalan begitu banyak belakangan ini, saudara-saudara sekalian. Contohnya di dalam pembangunan di Indonesia ini. Jika pendidikan ditingkatkan, jika program kesehatan diprioritaskan, jika infrastruktur dibangun, ya, maka orang bisa berusaha dengan baik, maka pendapatan akan meningkat, maka kesejahteraan akan bisa diwujudkan. Jadi itu hubungan itu yang disebut dengan theory of change atau teori perubahan yang menuntut bahwa apabila seseorang ingin mendapatkan sesuatu, maka dia harus berubah. Apabila sesuatu ingin terjadi di dalam hidupmu, maka harus ada input, harus ada perubahan. Dan karena perubahan itu, maka ada konsekuensinya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam bacaan kita ini kita akan melihat hubungan itu. Hubungan sebab akibat. Sebab yang merupakan alasan yang kuat untuk menjadi akibat atau konsekuensi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 1 dari pembacaan kita bisa melihat di Alkitab kita masing-masing. Sebetulnya latar belakang dari ayat 1 ini yaitu bahwa kalau Anda baca di pasal 28, Ulangan 28, di sana Musa sudah menyampaikan kepada umat Israel tentang ada dua pilihan. Hanya ada dua konsekuensi atau dua akibat. Yang pertama adalah berkat dan yang kedua adalah kutuk. Dan berkat dan kutuk itu adalah akibat atau konsekuensi dari perbuatan-perbuatan Israel. Israel bisa memilih apakah mau mendapatkan berkat atau kehidupan, atau mendapatkan kutuk atau kematian. Anda bisa baca itu di dalam ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20, lanjutan perikop dari perikop yang kita baca itu. Namun saudara-saudara sekalian, sebelum Musa menyampaikan kepada orang Israel pada saat itu bahwa hanya ada dua pilihan tersebut. Kamu mau diberkati atau kamu mau dikutuk? Kamu mau hidup atau kamu mau mati? Hanya ada dua pilihan itu. Dan untuk mendapatkan pilihan itu, Musa menyampaikan, Israel, yang kamu harus pilih adalah kamu memilih kehidupan. Yang kamu harus pilih adalah kamu memilih berkat. Dan karena itu kamu harus berbuat demikian. Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat bagaimana argumentasi sebab akibat yang dibangun oleh Musa, yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada Israel pada saat itu. Mari kita melihat di ayatnya yang kedua. Saudara, setelah disampaikan kemungkinan itu, saudara perhatikan di ayat 1. Di ayat 1 dikatakan begini. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu. Jadi Allah memperhadapkan itu kepada Israel. Kamu hanya punya dua pilihan. Hai, berkat atau kutuk. Kehidupan atau kematian. Dan untuk mendapatkan kehidupan, untuk mendapatkan berkat, maka inilah yang harus kamu lakukan. Saudara perhatikan di ayat kedua. Ayat kedua mengatakan, apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara-saudaraku, ini yang tadi saya katakan induk kalimat atau argumentasi tersebut. Kamu harus berbalik dan kamu harus mendengarkan suaranya, suara Tuhan, dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara-saudara sekalian, pada saat itu Israel menghadapi atau semacam latar belakang dari firman Tuhan ini, yaitu Israel sebentar lagi akan masuk ke tanah perjanjian. Sudah 39 tahun 10 bulan ya
Israel berada dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian. Jadi mereka di padang gurun sudah 39 tahun 10 bulan. Sekitar 2 bulan lagi mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Namun apa yang terjadi? Pada saat itu moralitas atau spirit dari orang Israel sangat rapuh. Mereka pada titik yang nadir, pada kondisi yang sangat berat bagi kehidupan mereka. Saudara-saudara sekalian, ketika mereka keluar dari Mesir, jumlah mereka 600.000 laki-laki dewasa. Ya, 600.000 laki-laki dewasa, belum tambah dengan perempuan dan anak-anak. Dan pada saat Musa menyampaikan pesan firman Tuhan ini, apa yang terjadi saudara sekalian? 600.000 orang dewasa itu sudah meninggal. Sudah dilenyapkan Tuhan. Yang tinggal hanya 3 orang dewasa. Musa, Yosua, dan Kaleb. Dan sebentar lagi Musa akan meninggal. Saudara, habis kata-kata ini, habis bagian pasal 30 dan pasal 31 ini, dan saudara akan melihat bahwa nyanyian Musa di pasal 32 dan kemudian kematian Musa di pasal 34. Jadi kira-kira 2 bulan lagi mereka akan masuk dalam tanda perjanjian, tapi mereka penuh dengan keraguan, mereka penuh dengan pergumulan yang berat karena mereka rapuh dan moralitas mereka begitu hancur. Apalagi ketika 10 orang spy, mata-mata yang pulang dari tanah Kanaan itu, dan mereka mengatakan kami gak sanggup untuk masuk ke tanah perjanjian. Kita gak mungkin masuk ke tanah perjanjian. Saudara sekalian, itulah latar belakangnya. Dalam kondisi seperti itu, ya saudaraku, dalam kondisi seperti itu, 40 tahun dalam perjalanan selama 40 tahun, mereka penuh keraguan. Apa yang terjadi dengan mereka, yaitu mereka bahkan mencobai Tuhan. Mereka mempertanyakan pimpinan Tuhan, mereka bersungut-sungut, mereka protes. Dan yang lebih luar biasa lagi saudara sekalian, mereka membuat lembu emas untuk disembah dan untuk dijadikan Tuhan. Saudara, itu konteksnya. Konteksnya seperti itu. Maka Musa mengatakan begini, pilih mau berkat kehidupan atau mau kutuk kematian. Dan dalam kondisi seperti itu Tuhan katakan berbalik. Berbaliklah, kata Tuhan seperti itu. Berbaliklah. Kamu harus berbalik, kalian harus berbalik. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kata berbalik itu artinya U-turn. Ya, sekarang ini kita lagi banyak berbalik ini. Gak bisa pulang mudik, ditahan polisi. Lalu namanya berbalik itu apa? U-turn, kamu harus putar, itu namanya berbalik. Kalau tadi kamu ke utara, maka kamu harus balik ke selatan. Kalau tadinya kamu ke timur, maka kamu harus balik ke barat. Itu namanya berbalik. Gak bisa kamu ke utara lalu kamu nyerong-nyerong dikit, itu bukan berbalik. Ya, itu bukan berbalik. Berbalik itu adalah perubahan radikal posisimu. Jadi kalau tadi kamu tidak menghadap Tuhan, maka kamu harus balik menghadap Tuhan. Itu yang namanya berbalik. Saudara sekalian, Alkitab kita berkata, bukan mengatakan berbalik, tetapi tobat. Jadi berbalik itu adalah bertobat. Karena di dalam Alkitab kita di perikop ini dikatakan bertobat. Saudara sekalian, itulah yang dimaksudkan dengan berbalik. Jadi orang Israel pada saat itu dalam kondisi seperti itu, dan Musa mengatakan, kamu harus berbalik. Berbalik artinya meninggalkan apa yang kamu lakukan selama ini untuk mengikuti Tuhan. Berbalik kepada Tuhan artinya meninggalkan perbuatan-perbuatanmu yang membuat kamu itu hancur selama 40 tahun di perjalanan di padang gurun itu, dan kembali mengikuti Tuhan. Itulah berbalik. Itulah bertobat. Kembali mengikuti Tuhan. Dan saudara sekalian, mari kita lihat di ayat 2 itu dikatakan begini. Tidak saja berbalik, tetapi kemudian ya dikatakan berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi berbalik lalu disertai dengan mendengarkan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan,
percaya akan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Itu yang disebut dengan pertobatan. Itu yang disebut dengan berbalik. Saudara-saudara sekalian, kemudian dikatakan begini, itu kamu harus lakukan dengan segenap hatimu, bagian terakhir dari ayat 2, dan dengan segenap jiwamu. Jadi saudara sekalian, ini membutuhkan yang disebut dengan totalitas. Mengikuti Tuhan itu totalitas, keseluruhan, segenap, seantero. Itu yang disebut dengan mengikuti Tuhan, bertobat, berbalik, dan mengikuti Tuhan. Loyalitas, dibutuhkan loyalitas dari kita. Konsistensi mengikuti Tuhan. Sehingga begitu, meskipun ada masalah, ada banyak hal, tetapi tetap setia mengikuti Tuhan. Kesetiaan, disiplin mengikuti Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Paulus berbalik. Dari Saulus menjadi Paulus. Dari orang yang dia ditangkap ketika dia dalam perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik. Dan Tuhan katakan, berbaliklah kamu. Dari Saulus menjadi Paulus. Dari orang yang membenci Yesus menjadi orang yang mengasihi Yesus. Dari orang yang mengejar-mengejar dan untuk membunuh orang percaya menjadi orang yang justru mengabarkan kabar sukacita, memberitakan Injil supaya lebih banyak lagi orang percaya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Injil Lukas pasal 15 diceritakan tentang perumpamaan seseorang anak bungsu, ada 2 anak, lalu dia meminta bagian dari bapaknya, kemudian dia pergi. Alkitab berkata dia meninggalkan persekutuan dengan bapaknya, kehidupan keluarga dengan bapaknya yang begitu nikmat, dia meninggalkan itu, dia pergi. Dan di tanah perantauannya dia hidup berfoya-foya, menghabiskan harta bendanya, dan terakhir dia tertampung atau dia terbuang di peternakan babi karena sudah tidak ada lagi uang. Dan dia bertanya, dan bahkan dia mau makan makanan babi pun gak bisa, karena memang bukan jatah untuk dia. Kemudian dia bertanya begini, mengapa aku seperti ini? Bukankah di rumah bapakku begitu banyak makanan, begitu banyak orang upahan di rumah bapakku? Dan saudara, apa yang dia lakukan? Ini berbaliknya dia lakukan. Saya akan kembali. Ya, kata dia seperti itu. I will return. I will go back to my father house. Dia bilang begitu. Saya akan kembali. Dan dia lakukan itu. Dia katakan begini, Bapak, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Dia katakan begitu. Saudara-saudara sekalian, itu yang disebut dengan berbalik. Berbalik adalah keputusan yang sangat substansial dalam kehidupan orang Kristen. Ya, kalau Anda belum pernah berbalik, Anda harus berbalik. Saya nggak tahu hari ini Anda di mana. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya nggak tahu saudara berada di mana pada hari ini. Ya, apakah saudara masih mengikuti Tuhan nggak? Apakah saudara masih sungguh-sungguh mengikuti Yesus atau tidak? Ataukah saudara ikut Yesus sambil jalan kemana-mana? Atau justru seharusnya saudara mengikuti Yesus, ini arah saudara ini berbeda. Ya. Masihkah saudara beribadah dengan setia kepada Yesus? Ataukah selain beribadah kepada Yesus, saudara beribadah kepada yang lain? Masihkah Anda mengakui dia sebagai juru selamat Anda? Ataukah Anda masih percaya kepada hal-hal yang lain? Saudara, hari ini Tuhan bilang begini buat Anda. Bagi saudara yang hadir di gedung ibadah ini maupun saudara yang mengikuti melalui YouTube ya secara online, hari ini Tuhan mengatakan kepada Anda, berbalik. Itulah kesempatan, berbalik kepada Tuhan. Kalau Anda mau hidup, berbalik kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara sehingga Tuhan katakan berbaliklah kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hal yang kedua, mari kita melihat bagian kedua dari perikop ini. Bagian kedua mengatakan begini. Maka Tuhan Allahmu, ayat 3, akan memulihkan keadaanmu. Akan menyayangi engkau. Ya, dan seterusnya, ayat 3.
maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu, akan menyayangi engkau. Saudara, kalau di akhir ayat kelima dikatakan, Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Saudara-saudara sekalian, inilah yang tadi saya sebutkan anak kalibah. Jadi kalau di perikop kita ini bagian anak perikop, ya, paragraf, subparagraf dari apa yang tadi kita baca. Inilah konsekuensi. Kalau kamu berbalik, Israel, kalau kamu berbalik, maka ya, apabila kamu berbalik, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu. Saudara-saudara sekalian, ayat 3 sampai ayat 5 ini menjelaskan tentang apa yang disebut dengan pemulihan. Apa yang disebut dengan restorasi. Ya, Tuhan akan melakukan restorasi, perubahan yang menyangkut kebutuhan orang Israel pada saat itu. Dan saudaraku, kebutuhan orang Israel pada saat itu apa? Sampai di tanah perjanjian. Tiba di tanah perjanjian. Saudara bayangkan 430 tahun mereka hidup di Mesir sebagai budak. Dalam sejarah peradaban manusia zaman lama, jadi zaman Mesir, zaman Israel pada saat itu, maupun pada zaman modern pada saat ini, pada abad-abad ke-10, 11, sampai abad ke-20 ini, saudara-saudara sekalian, tidak ada satu bangsa pun di dunia yang diperbudak selama 430 tahun. Tidak ada. Saudara, Makau terakhir merdeka pada tahun 1999, tetapi mereka 400 tahun dijajah di negerinya sendiri oleh Portugal. Indonesia dijajah 350 tahun tapi di negerinya sendiri. Tetapi apa yang terjadi dengan Israel? 430 tahun mereka berada di pengasingan, di tanah yang bukan negara mereka. Jadi sebetulnya yang menjadi kerinduan mereka yaitu tadi comprehensive restoration, ya, restorasi secara lengkap sehingga mereka bisa sampai di tanah perjanjian. Mereka hidup berada di tanah perjanjian. Saudara-saudara sekalian, inilah yang merupakan apa yang disebut di dalam ayat 3 dan ayat 5 ini. Kalau kamu bertobat, kamu berbalik kepada Tuhan Israel, hidup setia mengikuti Tuhan, maka kamu akan menjadi suatu bangsa. Kamu akan masuk ke tanah perjanjian dan kamu akan hidup di sana. Kamu akan dikumpulkan dan kamu akan hidup di sana. Dan kebutuhan yang paling mendesak, yang paling utama dari Israel pada saat itu, yaitu masuk ke tanah perjanjian. Gak ada kebutuhan lain yang lebih besar dari kebutuhan yang paling utama itu. Tiba di tanah perjanjian. Tapi Tuhan katakan kamu hanya tiba di tanah perjanjian apabila kamu berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, selain itu mari kita melihat di ayatnya yang ke-6. Jadi selain restorasi tersebut yang mengatakan bahwa di sana Tuhan akan menyayangi engkau, Tuhan akan memulihkan engkau. Saudara perhatikan di ayatnya yang ketiga. Tuhan akan memulihkan engkau, Tuhan akan menyayangi engkau. Jadi begitu berbalik maka Allah bahasa akan menyayangi engkau. Dikatakan seperti itu. Kemudian di dalam ayat ke-6 dikatakan begini, Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan. Saudara, Musa menggunakan metafora sunat ya untuk menggambarkan bagaimana hati orang Israel itu harus berubah. Biasanya Anda tahu sunat ya secara fisika. Tapi kalau disebutkan dengan sunat hati, itu metafora yang menggambarkan bahwa hati ini harus bersih. Dan yang melakukan pembersihan itu adalah Tuhan. Kalau sunat secara fisik yang melakukan itu Abraham, Yakub dan keturunannya. Tapi sunat secara hati ini yang melakukan adalah Tuhan. Tuhan yang melakukan proses itu, yang berarti bahwa apabila ada hal-hal yang kotor di dalam hatimu, yang membuat kamu tidak bisa menghadap kesucian Tuhan, maka Tuhan akan membersihkan itu. Jadi proses itu datang dari Tuhan. Tapi saudara perhatikan, mari kita lihat kembali dalam hubungan theory of change atau perubahan itu. Anda melihat di ayat 6. Ayat 6 mengatakan begini. Tuhan akan menyunat hatimu dan keturunanmu sehingga, ya, ada kata sehingga engkau mengasihi
Tuhan. Sehingga engkau mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, kalau Anda perhatikan di sini ada dua hal yang sangat menarik. Yang pertama dikatakan begini. Kamu berbalik, ya. Kamu berbalik supaya Tuhan mengasihi engkau. Itu saudara bisa lihat di dalam ayat 3. Allah, maka sebagai konsekuensinya Allah akan menyayangi engkau. Tetapi kemudian setelah kamu melakukan itu, maka yang terjadi yaitu apa? Kamu akan disucikan setiap saat, pertumbuhan rohanimu akan berjalan terus-menerus sehingga kamu mengasihi Tuhan. Jadi kalau tadi Tuhan mengasihi engkau, kemudian pada saatnya kamu mengasihi Tuhan. Jadi ini ada proses timbal balik atau apa yang disebutkan dengan proses reinforcement, ya, proses yang memperkuat, memperkaya sehingga membuat kehidupan kita ini semakin baik. Membuat kehidupan Israel semakin baik. Membuat kehidupan Israel itu bertumbuh semakin dewasa. Dan saudara sekalian, pertumbuhan yang dewasa adalah akibat atau konsekuensi daripada mengikuti Tuhan. Kita nggak mungkin hidup dengan dewasa di dalam iman apabila kita tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Apabila kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apa arti firman ini bagi kita? Firman ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa hari ini Anda harus tahu di mana Anda berada. Apakah Anda masih sejalan dengan Tuhan? Apakah Anda masih mengikuti Tuhan? Atau justru Anda berjalan ke arah yang lain? Hari ini Tuhan ingin sampaikan bahwa kamu kalau berjalan ke arah yang lain, saatnya kamu harus berbalik mengikuti Tuhan. Saudara, anak yang tadi yang saya gambarkan tentang perumpamaan anak yang hilang itu dalam Alkitab, dia katakan saya harus pulang. Saya harus pulang. Saatnya saya harus pulang. Datang ke rumah Bapakku karena di sana aku memiliki persekutuan dan kehidupan kelimpahan dengan Bapakku. Saudara-saudara harus pulang. Kita harus pulang. Kita datang kepada Tuhan. Saudara tahu di mana saudara berada dan saatnya saudara harus pulang. Saudara harus kembali kepada Tuhan. Dan kepada Israel Allah menyampaikan itu. Kepada kita Allah menyampaikan itu. Kamu harus berbalik. Kamu harus pulang. Kamu harus kembali kepada Tuhan. Mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan mencintai engkau. Dan engkau akan mengasihi Tuhan. Dan proses itu akan terus berjalan. Saudara, kalau kamu berbalik kepada Tuhan, Tuhan berjanji. Hari ini Tuhan berjanji kepada saudara. Tuhan berjanji begini. Masalahmu yang paling utama, Tuhan akan menyelesaikan. Seperti Israel tadi. Masalahnya yang paling utama, yaitu mereka masuk ke tanah perjanjian. Masalah itu yang menjadi concern utama dari Israel. Dan Tuhan berkata, itu akan digenapi. Jadi saudara-saudara sekalian, hari ini Anda berbalik, maka masalahmu yang paling utama, Tuhan akan mengambil alih hal itu. Dan Tuhan akan memberkati kamu, sehingga kamu makin setia mengikuti Dia, dan setia mengasihi Dia. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.